Selamat siang, Pak Wianus. Nama saya Jeffy Jahyar. Saya dari PT Aneka Warna Indah, Jakarta. Jabatan saya sebagai Senior Sales Manager. Dan hari ini kita akan bincang-bincang dengan salah satu customer Aneka Warna. Ya, ini ada Pak Budi dari Budi Art. Ya, dan juga kita akan bincang dengan ada Ibu Ibu Florence dari SP Indonesia. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya dengan salah satu customer loyal Aneka Warna ya, Budi Art ya. Apa kabar Pak Budi? Baik Pak. Ya, Ibu Flo. Baik Pak. Terima kasih atas kehadirannya. Sama. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol Pak Ya. ya mengenai mengenai bisnis Bapak ya. Oke. Boleh saya tahu Pak sejarah dari Budi Art? Saya mulai bisnis dari tahun 2012 Pak untuk Ya. cetak. Pada dasarnya saya mulai bisnis itu dari pembuatan figura. Ya. Karena saya bisnis bidang kayu, seiring bertambahnya ada permintaan, ternyata ada permintaan untuk cetak. Ya. Jadi oleh karena itu saya mulai dari mesin dari brand lain sebelum menggunakan HP. Saya beralih menggunakan HP latex itu tahun 2015 Pak. Ya. Setelah mulai dari seri 360 sampai 375 Ya. sampai 570 sekarang. Iya. Saya rasa itu Pak. Oke, selama pandemi ini Pak Budi, bisnis dari Budi Art ini bagaimana Pak? Pandemi corona impact-nya cukup besar Pak. Dari Februari seperti saya perkiraan antara turun sekitar lebih dari 50 Pak. Kemudian saat ini sekarang sudah minus sekitar 20% Pak dari normal. Ya. Sekarang sudah mulai recovery mungkin Pak ya kondisi saat ini. Ya. Bagaimana pengalaman Bapak menggunakan mesin SP Latex dalam menjalankan bisnis Bapak? Sangat membantu Pak, untuk itu sangat berperan penting untuk SP Latex karena kebanyakan dari kita untuk yang gambar yang dicetak kita menggunakan banyak mesin SP Latex Pak. Kelebihan apa Pak yang Bapak dapat dalam menggunakan SP Latex dibandingin produk yang Bapak pakai sebelumnya? Dari segi kualitas Pak, warna bagus, vibrant, vividnya bagus, sesuai dengan yang kita cetak. Kita juga lihat kita biasa perbandingan antara di screen dan itu cukup bagus. Kemudian yang kedua, SP Latex tidak berbau Pak. Setelah dicetak tidak bau, jadi sangat cocok untuk interior Pak kita, terutama saya bergerak di bidang interior. Ya. Saya sekarang ingin bertanya kepada Ibu Flo, Ya Pak. Ibu Florence ya, dari SP Indonesia. Ibu, barusan Ibu kita dengar ya penjelasan dari Pak Budi. Pak Budi sangat pesat dalam menjalankan bisnis menggunakan SP Latex. Ya, ke depan ini SP Latex ini apakah ada produk baru Bu? Ada Pak. Nah, kayaknya Pak Jeffrey udah dapat contekan ya nih. Dapat bocoran ya Pak. Oke, Pak Budi, kebetulan memang awal tahun depan HP Latex ada mau launching produk baru dengan teknologi baru yang sebelumnya untuk di mesin yang low volume ya, yang roll to roll itu tidak ada. Ya, jadi memang ada tambahan tinta white ink ya, kan yang sebelumnya ada di seri yang mesin yang high end. Ya, yang flat bed. Nah, saya yakin ini bisa membuat customer HP Latex memiliki varian aplikasi yang jauh lebih luas lagi, ya kan, juga media, ya produk-produk printingan yang jauh lebih banyak lagi, Pak. Nah, lalu mungkin dari tingkat efisiensi penggunaan tinta itu juga akan lebih efisien, ya. Yang pasti tetap dengan keunggulan hasil durability hasil printing, lalu juga keramahan terhadap lingkungan, ya. Tinta latex itu sudah terkenal keramahannya terhadap lingkungan, juga tidak berbau, itu jelas tidak mengganggu kesehatan ya Pak. Ya. Karena kalau berbau sampai pekat, sampai bikin pusing sakit kepala itu memang situ sudah salah satu ciri bahwa itu beracun. Betul. Ya. Dan HP Latex terkenal bahwa teknologi printing yang sangat aman bagi kesehatan. Nah, itu teknologi yang sustainable dan kita yakin bahwa itu adalah future Pak, future teknologi untuk digital printing. Jadi itu yang masih akan terus kita develop.
ya. Itu aja Pak Jeffrey. Oke. Pak Budi, Ya, bagaimana Bapak melihat tren teknologi printing yang adanya eco-friendly dan pet-friendly? seperti saya jelaskan sebelumnya Pak, mungkin karena kita bergerak banyak di bidang interior, oleh karena itu saya benar-benar membutuhkan hasil cetak yang tidak berbau, eco-friendly. Oleh karena itu saya rasa latex salah satunya yang bisa mengakomodasi untuk saya punya produk saat ini. Bagaimana Pak, apa, mesin latex ini bisa menunjang produktivitas Bapak punya bisnis dari Budiat? Kita menggunakan mesin latex dengan jam terbang cukup panjang Pak. Sampai saat ini saya tidak ada masalah, saya tidak ada komplain mengenai warna dari hasil cetak. Saya rasa saat ini untuk latex masih cukup membantu untuk menghasilkan produk yang bagus untuk saya punya produk Pak. Bagaimana kesan-kesan Bapak terhadap pelayanan dari PT Aneka Warna? Pelayanannya cukup cepat, responsif, bagus. Saya juga dibantu oleh salah satu anak Bapak, Pak Satya. Pelayanan cukup bagus Pak, responsif. Untuk servis juga cukup cepat untuk penanganannya. Saya rasa tidak ada masalah Pak untuk penanganan. Dan kebetulan di sini kan ada Ibu Florence, Iya, Pak Budi. Ya. Ya, Bu Florence ini yang adalah sekarang ini dia bertanggung jawab terhadap penjualan SP latex, ya, baik yang low volume maupun yang high volume. Ya, itu barangkali Bapak bisa sampaikan apa yang Bapak harapkan, ya, ke depan support dari SP dalam menjalankan bisnis SP latex. Support kalau menurut saya lebih mengarah ke spare part Pak ya. Ketersediaan spare part untuk biaya spare part. Kalau servis saya rasa tidak masalah. Dan ketiga adalah biaya untuk pembelian mesin. Karena mesin latex saya rasa harganya masih cukup tinggi Pak. Ya. Untuk saya mungkin kalau mungkin bisa di-compare dengan negara-negara lain seperti Amerika, yang mana latex bisa untuk mesinnya dipinjam dulu, Ya. kita lihat kualitas, kalau bagus kita ambil. Kalau bagus pasti customer pasti akan ambil Pak. Saya rasa itu solusi untuk penjualan sih, untuk meningkatkan penjualan Pak. Kalau support after service-nya dari PT Aneka Warna Surabaya bagaimana Pak? After service pada dasarnya seperti second Pak. Maksudnya Bapak second, saya Supportnya ya? iya, saya terus terang belum pernah jual Pak mesinnya. Mesin yang nama saya masih bisa dipakai semua. Jadi saya tidak pernah melepas, saya kurang tahu. Apa pelayanan after service-nya dari Aneka Warna? Service Teknisnya bagus Pak, bagus ya? responsif, cukup responsif. Saya waktu itu ada penggantian maintenance kit atau apa itu cukup cepat. Ibu, barusan tadi Pak Budi ya menyampaikan ya kalau bisa ya itu dari SP ada satu program ya yang bisa meminjamkan mesin, Ya. kira-kira begitu ya. Udah Walaupun ngerti itu pinjam, susah ya, itu. Pak ya. Itu pasti Ya susah. kan? Nah itu ke depan apakah ada plan ke sana Ibu Florence? Ya, sebenarnya Dari sih SP? sebenarnya sekarang kalau ngetren printer disewa ya, itu saya rasa sudah merambah nggak cuman mesin fotokopi aja ya Pak ya, sekarang yang terkenal bisa di rental gitu, dibundle dengan servis. Itu opsi yang sangat terbuka, itu bisa disampaikan mungkin nanti waktu di awal, dibicarakan di depan ya kan. Nah lalu kalau untuk ngetes hasil printing dari misalkan tipe printer baru yang Bapak belum pernah punya, itu mungkin bisa tes dari demo unit printer kita dulu ya kan, feel free untuk pakai ya kan. Kalau begitu oke, memang sudah sesuai dan puas dengan hasilnya ya kan, performa mesinnya juga sudah oke. Nah itu bisa dikembalikan, lalu unit yang memang sudah agree untuk di deal bisa dibeli Pak. Itu sebenarnya terbuka lah Pak opsinya gitu. Ini ada pertanyaan lagi Pak, bagaimana strategi Bapak ke depan?
ya dalam memaksimalkan mesin SP Latex dalam menjalankan bisnis Budi Art. Strategi ke depan pada dasarnya kita masih berinovasi Pak ya, kita masih berinovasi terutama kalau saya lihat dari internet, HP mempunyai banyak bahan Pak untuk dicetak, yang mana tidak tersedia di Surabaya ataupun mungkin Jakarta, saya kurang tahu. Karena pada dasarnya kan kalau Bapak lihat di latex itu banyak tipe substrate yang itu bisa. Ternyata yang disupport tidak banyak Pak. Saya mohon kalau misalkan HP bisa, ada bahan-bahan yang HP punya, yang tertentu yang bisa untuk didatangkan. Jadi kita bisa coba, kalau ada market kita pasti bisa jual. Saya mungkin bisa menanggapi ya Pak. Silakan. Sebenarnya kalau untuk masalah media berarti ya, tadi saya nangkapnya masalah media. Sebenarnya untuk media yang dipakai untuk ngeprint itu tidak harus selalu pakai HP, karena memang kalau HP media itu yang paling jagoan sih dari kertas photo paper itu satu ya. Lalu untuk yang HVS yang roll itu bond paper. Nah kalau media yang bisa di-print pada latex kan ini sangat luas Pak variannya. Betul. Memang belum tentu semuanya dari HP. Itu memang kita menggunakan third party media. Jadi mungkin seperti contohnya kulit sintetis ya kan, kanvas, lalu ada banyak Pak, misalkan contoh kayak untuk backlit ya. Itu bisa menggunakan third party media ya. Tapi tentunya memang kalau kita bicara mengenai hasil print out, kalau orang bilang hasil print out bagus, ya bukan hanya dari teknologi printer dan tintanya aja, tapi media juga berpengaruh ya, Bapak setuju. Nah itu jadi mungkin kita sarankan kalau memang mau mengharapkan hasil print out yang bagus, ya dari semua faktor harus di make sure gitu, menggunakan produk-produk yang unggul gitu Pak. Itu sih tanggapan saya Pak. Terima kasih Ibu Flo. Pertanyaan terakhir Pak Budi, ya kontribut apa yang Bapak harapkan dari Aneka Warna dan SP Indonesia untuk Budi Art? Ya. Kontribusinya saya rasa hanya spare part dan itu Pak ya, ketersediaan barang. Saya kan kalau misalkan kita terus terang HP, kalau misalkan problem biasa pada head Bu ya. Kalau headnya kita tiba-tiba kita cetak ada masalah, kita benar-benar butuh headnya segera diganti. Kalau biasanya kadang tidak ada, pada saat saya pernah berhubungan sama perusahaan sebelumnya, bukan Aneka Warna, itu headnya sempat kosong Bu, lama. Head kosong, maintenance tank kosong, terus kemudian tinta 3 liternya kosong juga. Itu kita terpaksa delay pekerjaan, kita tidak bisa gitu. Tapi apakah sering Pak itu terjadi? Pernah Bu, sering. Saya pernah ganti motor servo yang untuk itu, masih baru sekitar berapa itu? Masih garansi Bu. Motor servo ganti itu butuh waktu hampir 2 minggu. Jadi saya harapkan kalau ketersediaan lebih cepat ada ya? lebih cepat. Lebih cepat. Oke, sebelum kita akhiri bincang-bincang kita, barangkali Ibu Flo ada memberikan sedikit informasi lain ya dari produk SP Latex. Iya Pak. Jadi sebenarnya ini saya hanya summary ya Pak dari apa yang tadi kita sudah dengar dari Pak Budi sendiri, bahwa sebenarnya memang teknologi HP Latex ini teknologi yang tepat ya Pak. Kalau memang Bapak mementingkan hasil cetak ya, daya tahan cetak ya, durability, lalu tidak berbau ya, eco-friendly dan health-friendly, yaitu latex merupakan pilihan yang sangat tepat. Apalagi kalau ke depannya tadi saya sudah sempat kasih bocoran bahwa ada update teknologi nih Pak dari nanti printer yang tipe baru, ya tentunya pasti bagi customer HP Latex, varian produk yang bisa di-print, media yang bisa di-print itu akan jadi jauh lebih banyak ya, lebih bervariasi.
Jadi saya cuma mau menyampaikan bahwa kalau Anda sudah memilih HP Latex itu sudah merupakan pilihan yang tepat. Karena ini merupakan teknologi yang sustainable dan future digital printing technology, Pak. Iya. Ya mungkin kalau sudah dengar bocoran bahwa brand kompetitor kita juga sedang mempersiapkan untuk launching teknologi yang serupa. Jadi tentunya memang sudah tidak diragukan lagi bahwa teknologi HP Latex atau latex teknologi adalah future teknologi. Jadi itu aja Pak, saya mau Oke, sampaikan. terima kasih Pak Budi, Ibu Flo, Baik. ya atas waktunya ya sehingga kita bincang-bincang kita siang ini. Baik. Ya. Terima kasih. Selamat siang, Pak Beners.